Apa yang dimaksud dengan COVID atau Control Objective for Information and Related Technologies merupakan kerangka kerja manajemen teknologi informasi yang memberikan layanan kepada perusahaan maupun organisasi dalam mengelola dan memantau tata kelola teknologi informasi. Apa itu COVID-5? COVID-5 merupakan kerangka kerja COVID yang dikembangkan oleh Information System Audit and Control Association dan dirilis pada tahun 2012. Berbeda dengan versi-versi sebelumnya, pada COVID-5, versi ini lebih berfokus pada tata kelola informasi sebagai kerangka kerja di bidang manajemen dan bisnis. Berikut manfaat penggunaan COVID-5 pada organisasi. Yang pertama adalah 1. Penyelarasan bisnis dan teknologi informasi yang lebih dekat. Hal ini didukung dengan menggunakan kebutuhan stakeholder, baik internal dan juga eksternal, sebagai pijakan awal sehingga membuat COVID-5 lebih fokus pada bisnis. 2. Membantu memahami perspektif bisnis secara lebih jelas, yaitu dengan melakukan pemetaan tujuan-tujuan beserta objektifnya ke dalam sebuah model scorecard bisnis. 3. Menunjukkan tanggung jawab dari seluruh bagian organisasi secara lebih komprehensif dalam tata kelola teknologi informasi organisasi melalui RICI chart yang lebih lengkap dari versi sebelumnya. 4. Memperkenalkan 7 enabler atau faktor penggerak yang merupakan suatu cara yang lebih efisien dan efektif dalam penggunaan sumber daya untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan bisnis. Satu, prinsip, kebijakan, dan kerangka kerja. Berfungsi untuk merumuskan kebutuhan dan perilaku stakeholder menjadi panduan praktis yang akan digunakan pada kegiatan operasional perusahaan, khususnya pada sektor IT. 2. Proses. Memberikan rincian terkait rangkaian kegiatan yang dilakukan untuk mencapai tujuan dari perusahaan. 3. Struktur organisasi yang menjadi kunci di dalam pengambilan keputusan di dalam organisasi. 4. Budaya, etika, dan kebiasaan sebagai salah satu faktor yang mempengaruhi keberhasilan suatu program di dalam perusahaan. 5. Informasi sebagai faktor penting untuk membuat pergerakan pada perusahaan seperti pengambilan keputusan, mengatasi masalah, dan lain-lain. 6. Layanan seperti infrastruktur, teknologi, dan aplikasi menjadi penghubung antara pengguna IT dan proses IT untuk mencapai tujuan perusahaan. 7. Keahlian kompetensi serta ketersediaan tenaga kerja yang telah diseleksi dengan baik dapat membantu mencapai tujuan perusahaan. Prinsip-prinsip pada COVID-5. Yang pertama adalah memenuhi kebutuhan stakeholder, di mana setiap prioritas dalam sistem tata kelola dibuat dengan mempertimbangkan para stakeholder, mulai dari manfaat, sumber daya, dan risiko. Kebutuhan dari para stakeholder selanjutnya disebut dengan Goals Cascade, yang terdiri dari Enterprise Goal, IT-related Goal, dan Enabler Goal. COVID-5 ditunjuk untuk tata kelola dan manajemen informasi dan teknologi terkait dari sebuah perusahaan dengan perspektif end-to-end. Ini berarti COVID-5 untuk mengintegritaskan tata kelola TI perusahaan dalam tata kelola perusahaan, yaitu sistem tata kelola untuk TI perusahaan yang diusulkan oleh COVID-5 diintegrasikan dalam setiap sistem tata kelola karena COVID-5 menyelaraskan dengan pandangan terbaru dalam tata kelola, meliputi semua fungsi dan proses dalam perusahaan. COVID-5 tidak fokus hanya pada fungsi IT, tapi memperlakukan informasi dan teknologi yang terkait sebagai aset yang harus ditangani sama seperti aset lainnya oleh semua orang dalam perusahaan.
Yang ketiga, menerapkan satu framework terpandu. COVID-5 selaras dengan standar dan framework terbaru yang relevan dan digunakan oleh perusahaan. Yang pertama, Enterprise. COSO IRM, ISO, EIC 900, ISO, EIC 3100. Ini memungkinkan perusahaan untuk menggunakan COVID-5 sebagai tata kelola menyeluruh dan framework manajemen integrasi. EISA atau Information System Audit and Control Association berencana akan memfasilitasi pengguna COVID dalam memetakan praktik dan aktivitas untuk referensi pihak ketiga. Yang keempat, memungkinkan pendekatan holistik yang dapat membuat COVID-5 berjalan dengan baik. Faktor-faktor yang secara individu dan kolektif mempengaruhi apakah suatu akan bekerja. Dalam kasus COVID, tata kelola dan manajemen atas TI perusahaan didorong oleh rincian tujuan, yaitu tingkat tujuan TI yang lebih tinggi. Dengan mendefinisikan apa saja enabler yang harus dicapai, digambarkan oleh framework COVID-5 dalam 7 kategori. Contohnya, yang pertama, prinsip kebijakan dan framework adalah sarana atau penerjemah perilaku yang diinginkan dalam panduan praktis dan untuk manajemen sehari-hari. Proses kedua yaitu menggambarkan sebuah set terorganisir dari praktik dan aktivitas organisasi untuk mencapai tujuan tertentu dan membuat keluaran atau output untuk mendukung pencapaian tujuan TI secara keseluruhan. Struktur organisasi yang ketiga adalah kunci pembuatan keputusan untuk menciptakan kesatuan dalam sebuah organisasi. Yang keempat, budaya, etika, dan perilaku dari individu dan organisasi seringkali diabaikan sebagai faktor sukses dalam aktivitas tata kelola dan manajemen organisasi. Yang kelima, informasi berhubungan dengan semua informasi yang dibuat dan digunakan perusahaan. Informasi dibutuhkan untuk menjaga agar organisasi berjalan dan dikelola dengan baik. Tapi pada level operasional, informasi sangat sering menjadi produk utama dari organisasi itu sendiri. Yang keenam, layanan infrastruktur dan aplikasi. Termasuk dalam infrastruktur, teknologi dan aplikasi yang menyediakan bagi perusahaan informasi mengenai proses teknologi dan layanan. Yang ketujuh, SDM, keahlian, dan kompetensi berhubungan dengan SDM dan membutuhkan penyelesaian semua aktivitas dengan sukses untuk membuat keputusan yang tepat dan mengambil tindakan pembenahan. Untuk mencapai tujuan utama perusahaan, harus selalu dipertimbangkan enabler yang saling berhubungan, di mana setiap enabler membutuhkan masukan dari enabler yang lain untuk membuatnya benar-benar efektif. Misalnya, proses membutuhkan informasi, struktur organisasi membutuhkan keahlian dan perilaku, memberikan keluaran atau keuntungan enabler yang lain. Contoh, proses memberi informasi, keahlian, dan perilaku membuat proses menjadi efisien. Ini adalah prinsip utama yang muncul dari usaha pengembangan EISA pada Business Model for Information Security atau BMIS. Di
Dimensi enabler pada COBIT 5. Semua enabler mempunyai sebuah set dimensi yang umum. Yang pertama, menyediakan sebuah cara umum, sederhana, dan terstruktur untuk berurusan dengan enabler. Mengizinkan entitas untuk mengelola interaksi enabler yang kompleks atau rumit. Memfasilitasi keluaran yang sukses dari enabler. Berikut adalah tampilan gambar ini. Yang kelima, memisahkan tata kelola dari manajemen. Framework COBIT 5 membuat perbedaan yang jelas antara tata kelola dan manajemen. Dua hal ini, yaitu tata kelola dan manajemen, mencangkup berbagai kegiatan yang berbeda, membutuhkan struktur organisasi yang berbeda, melayani tujuan yang berbeda. Tata kelola dalam sebagian besar perusahaan, tata kelola adalah tanggung jawab dari Dewan Direksi di bawah kepemimpinan seorang komisaris. Manajemen dalam sebagian besar perusahaan, manajemen adalah tanggung jawab eksklusif di bawah kepemimpinan seorang CEO. COBIT 5 tidak perspektif atau memberikan arahan atau aturan, tapi menganjurkan bahwa organisasi menerapkan proses tata kelola dan manajemen sedemikian rupa sehingga area utama tata kelola dan manajemen perusahaan tertangani seperti yang ditunjukkan gambar berikut ini. Framework COBIT 5 menggambarkan 7 kategori enabler di mana proses adalah salah satu di antara kategori tersebut. Sebuah perusahaan dapat mengatur proses selama hal itu sesuai, asalkan semua tujuan tata kelola dan manajemen yang diperlukan terpenuhi. Perusahaan kecil mungkin memiliki proses yang lebih sedikit, sedangkan perusahaan besar yang lebih kompleks mungkin memiliki banyak proses dan semua untuk menangani tujuan yang sama. COBIT 5 termasuk sebuah model referensi proses yang mendefinisikan dan menjelaskan secara rinci sejumlah proses tata kelola dan manajemen. Proses COBIT. Yang pertama itu ada stakeholder. Setiap proses memiliki stakeholder eksternal dan internal dengan peran dan tanggung jawab masing-masing. Ada juga goals. Tujuannya, proses definisi sebagai sebuah pernyataan yang mendeskripsikan keinginan untuk mendapatkan hasil dari sebuah proses. Tujuan proses mendukung tujuan IT related yang kemudian mendukung tujuan organisasi. Selain itu ada yang namanya definisi. Setiap proses memiliki siklus didefinisi, diciptakan, dijalankan, diawasi, dan diperbarui. Selain itu ada juga good practices. COBIT 5 enabling proses berisi model referensi proses di mana praktik terbaik dari proses internal dideskripsikan secara detail. Definisi proses tata kelola TI pada COBIT. Model referensi proses COBIT 5 membagi praktek dan aktivitas yang berhubungan dengan TI ke dalam dua area, yaitu tata kelola dan manajemen. Lebih jauh lagi dibagi menjadi beberapa domain proses. Yang pertama ada domain tata kelola, terdiri dari evaluasi, arahan, dan pengawasan. Yang kedua, 4 domain manajemen berhubungan dengan tanggung jawab pada bidang perencanaan, pembangunan, pelaksanaan, dan pengawasan. Dari kelima domain proses tersebut didefinisikan ke dalam 37 definisi proses. Definisi proses tata kelola TI dalam COBIT. Yang pertama, evaluasi, direct, and monitor, bisa disingkat EDM. Proses tata kelola berhubungan dengan tata kelola tujuan stakeholder atau pengaturan nilai, optimasi risiko, dan optimasi sumber daya.
serta termasuk di dalamnya praktek dan aktivitas yang bertujuan untuk mengevaluasi pilihan strategis, pengarahan menuju TI, dan memonitoring outcome atau pengawasan terhadap hasilnya. Yang kedua yaitu Agent Plan and Organization yang bisa disingkat APO, menyediakan panduan untuk solution delivery dan service delivery atau BAI serta pendukung DSS. Area ini meliputi strategi dan taktik serta mengidentifikasi secara terbaik di mana IT dapat berkontribusi dalam mencapai tujuan bisnis. Realisasi dan visi strategis harus direncanakan, dikomunikasikan, dan dikelola pada perspektif yang berbeda. Pengelolaan organisasi dan infrastruktur teknologi dengan layak. 3. Build, Acquire, and Implement, bisa disingkat BAI, mediakan solusi dan mengantarkannya dalam sebuah layanan. Untuk merealisasikan strategi IT, solusi IT harus dapat diidentifikasikan, dikembangkan, dan diperoleh, serta diimplementasikan, diintegrasikan ke dalam proses bisnis. Domain ini juga melingkupi perubahan dalam proses maintenance sistem yang ada untuk menjamin bahwa solusi IT dapat terus memenuhi tujuan bisnis. Materi selanjutnya adalah COVID-5 Implementation. Perkembangan tata kelola TI pada perusahaan secara luas disadari oleh top manajemen sebagai bagian penting dari tata kelola perusahaan. Selain itu, informasi dan kualitas penyebaran TI secara menyeluruh meningkat pada setiap aspek bisnis dan kehidupan. Dengan meningkatkan regulasi dan legislasi dari penggunaan informasi oleh bisnis, juga dapat mendorong kesadaran akan pentingnya tata kelola dan manajemen TI yang baik. Dalam implementasi COVID-5 terdapat beberapa subjek, di antaranya yang pertama adalah posisi gate, governance of enterprise IT dalam perusahaan. Yang kedua, bagaimana cara kita mengambil langkah untuk mengembangkan GRIT tersebut. Yang ketiga, bagaimana pengimplementasian secara tantangan dan faktor sukses. Lalu yang keempat, mewujudkan hubungan GRIT terhadap organisasi dan perubahan perilaku. Dan yang kelima adalah mengimplementasi pengembangan berkelanjutan yang meliputi pengubahan pemberdayaan dan manajemen proses. Terdapat 7 fase implementasi dalam COVID-5. Yang pertama adalah what are the driver. Fase ini mengidentifikasi perubahan pendorong yang diekspresikan dalam kasus bisnis. Yang kedua, perubahan pendorong ini juga berasal secara internal maupun eksternal. Yang kedua adalah where are we now. Fase ini bertujuan untuk menyelaraskan tujuan IT dengan related berdasarkan strategi organisasi. Fase ini juga mengidentifikasi proses kritis untuk menjamin kesuksesan dalam berorganisasi. Dan yang ketiga, manajemen juga perlu mengetahui kemampuan dan juga kelemahan dalam suatu organisasi. Selanjutnya adalah where do we want to be. Fase ini bertujuan untuk menetapkan target pada analisa gap dalam identifikasi solusi. Lalu, fase ini juga dapat menentukan prioritas proyek mana yang mudah dicapai dan dengan kemungkinan mendapatkan manfaat yang besar. Selanjutnya adalah what needs to be done. Fase ini berusaha untuk merencanakan solusi dengan analisa kasus bisnis dalam suatu organisasi. Yang kelima adalah how do we get there. Fase ini merupakan implementasi solusi dalam melakukan pengukuran dan pengawasan bisnis. Yang keenam adalah did we get there?
Dalam fase ini, kita fokus dalam mempertahankan transisi ke dalam operasional bisnis yang normal. Lalu, fase implementasi terakhir adalah how do we keep the momentum going. Dalam fase ini, kita juga harus melakukan review kesuksesan dari inisiasi sebuah organisasi. Kita juga harus mengidentifikasi praktik tata kelola manajemen. Selanjutnya, dalam fase ini juga kita harus menyediakan pengukuran dalam kemampuan proses. Nah, teman-teman, setelah saya menjelaskan 7 fase implementasi dari COVID-5, maka terdapat rating atau skala dalam pengukuran kemampuan bisnis suatu organisasi. Pada level 0 ini disebut juga dengan level incomplete process, di mana proses ini belum diimplementasikan dalam suatu bisnis. Selanjutnya ada level 1 yaitu perform process, di mana proses yang diimplementasikan itu berhasil mencapai sebuah tujuan yang diinginkan. Level selanjutnya adalah manage process, di mana proses ini sudah direncanakan, lalu diawasi, dan juga proses ini pun diperbaiki. Level selanjutnya yaitu level 3 adalah establish process, di mana implementasi dengan proses ini terdefinisi dalam suatu bisnis. Lalu level selanjutnya adalah level 4 yaitu predictable process, di mana proses berjalan dengan definisi batas dalam mencapai keluaran suatu proses. Dan level selanjutnya adalah level 5, yaitu optimizing process, di mana proses ini dilakukan secara terus-menerus agar meningkat dalam memenuhi sebuah tujuan yang akan dicapai. Baiklah teman-teman, materi mengenai COVID-5 telah selesai. Semoga apa yang kita jelaskan dapat menambah wawasan kalian semua yang menonton. Kurang lebihnya mohon maaf atas kesalahan kata dan pengucapan. Terima kasih telah menonton.